Selamat pagi anak-anak. Pagi ini terasa begitu segar setelah kita libur dan memperingati hari kemerdekaan negara kita. Pagi ini kita akan kembali belajar. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama dengan teman. Teman adalah anugerah Allah. Kita membutuhkan teman dalam melakukan kegiatan bersama. Kita membutuhkan teman untuk bekerja sama. Bekerja sama berarti saling membantu. Kita membutuhkan bantuan orang lain. Dengan bantuan orang lain, kita dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat selesai. Dengan bekerja sama, berarti kita melakukan satu pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami teman-teman untuk bekerja sama dan saling membantu. Ajarilah kami, Tuhan, untuk bekerja sama dengan rukun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Hari ini adalah hari Senin. Benny, Lina, Franz, Leo, Maria, dan Matius tiba di sekolah pukul 6.30. Hari ini mereka mendapat tugas giliran untuk piket. Benny sebagai ketua regu piket mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas. Benny mengatur meja kelas, Franz membersihkan kaca jendela dan menyiram tanaman bunga di pot. Lina dan Leo menyapu ruang kelas. Matius menghapus papan tulis dan Maria mengatur meja guru. Mereka membagi pekerjaan dengan bermusyawarah. Setiap siswa memperoleh tugas masing-masing secara adil. Hasil kesepakatan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hasilnya, pekerjaan mereka hari itu cepat selesai. Benny dan teman-temannya merasa sangat bahagia. Pekerjaan mereka menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Anak-anak kelas 2 SD Santa Maria sangat rajin. Mereka suka bekerja bersama baik di kelas maupun di rumah. Di rumah, mereka sering belajar bersama dan mengerjakan tugas bersama-sama. Mereka sangat rajin dan tekun. Apa saja pekerjaan yang dilakukan dalam cerita tadi? Mengatur meja, membersihkan kaca, menyiram tanaman di pot, menghapus papan tulis, dan mengatur meja. Bagaimana sikap yang baik dalam melaksanakan kerjasama dengan teman? Melaksanakan tugas dengan senang hati dan penuh tanggung jawab. Apa saja manfaat kerjasama? Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Sebagai anak, kita membutuhkan orang tua dan saudara-saudara. Sebagai murid, kita membutuhkan guru dan teman-teman. Sebagai warga masyarakat, kita membutuhkan tetangga yang ada di lingkungan kita. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih baik, lebih cepat selesai, dan lebih akrab dengan teman.
kita juga dapat semakin rukun dengan teman kita. Sekarang mari kita mendengar cerita orang lumpuh disembuhkan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 11. Saat itu Yesus sedang mengajar di dalam sebuah rumah. Banyak orang datang ke rumah itu. Mereka ingin mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Rumah itu menjadi penuh. Orang-orang duduk berdesakan. Ada yang duduk dan berdiri di pintu dan jendela. Tiba-tiba atap rumah dijebol orang. Orang-orang gaduh. Ternyata di atas atap ada 4 orang. Mereka bekerja sama menurunkan sebuah tanduk. Di dalam tanduk ada seorang yang lumpuh. Yesus kagum kepada teman-teman si lumpuh. Mereka mempunyai iman yang besar. Oleh karena itu, Yesus mau menyembuhkan si lumpuh. Yesus melihat iman mereka tampak dalam sikap kerjasama mereka. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang. Yesus sangat menganjurkan para muridnya untuk bekerja sama. Yesus mau menyembuhkan si lumpuh karena iman teman-temannya. Yesus melihat iman mereka yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Demi kesembuhan temannya, mereka bekerja sama walaupun harus menjebol atap rumah orang lain. Sebagai murid Yesus, kita juga diutus untuk bekerja sama dengan teman. Teman adalah anugerah Tuhan. Kita dapat bekerja sama dengan teman di lingkungan rumah, misalnya gotong royong, membersihkan selokan dan parit, mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Kita juga dapat bekerja sama dengan teman di lingkungan sekolah, misalnya tugas piket, menyiram tanaman, kerja kelompok, dan menjaga kebersihan sekolah. Dengan demikian, berusahalah untuk rukun dengan semua teman. Allah senang melihat anak-anak bekerja sama dengan rukun dan damai. Banyak orang mengerumuni Yesus. Selain mendengarkan ajarannya, juga orang-orang yang sakit minta disembuhkan oleh Yesus. Ada 4 orang menurunkan temannya yang lumpuh dari atap rumah supaya disembuhkan oleh Yesus. Yesus melihat iman teman-teman si lumpuh yang tampak dalam sikap kerjasama mereka. Nah, sekarang jawab pertanyaan di bawah ini. Mengapa banyak orang datang mengerumuni Yesus? Siapa yang diturunkan dari atap? Apa yang mereka lakukan untuk menurunkan orang lumpuh itu dari atap? Baik. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar mampu bekerja sama dengan semua teman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.